Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, saudara-saudara, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, mudah-mudahan kita selalu dijaga, saling sayang menyayangi, saling mencintai dalam satu kesatuan, baik satu agama, satu bangsa, satu negara, dan satu, yaitu umat manusia. Jangan pernah kita saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Dan satu lagi, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih daripada orang lain, walaupun orang menilai kita lebih. Baik teman-teman dan saudara-saudara, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas tentang satu pembahasan yang memang berbau politik, dan di sini saya akan membahas hal-hal yang pernah terjadi di belakang hari, yang pernah sempat menghebohkan dunia, yaitu tentang ISIS. Bagaimana awal mula perjalanan adanya ISIS? Ya, oke teman-teman, ayo kita mulai. Pada dasarnya, waktu itu Israel menyerang Lebanon. Jadi ketika saat Israel menyerang Lebanon, itu Jordan itu memberikan apresiasi, ya, Raja Yordania itu memberikan apresiasi dan memberi dukungan kepada negara Israel. Kemudian Israel itu bersemangat, ya, tetap menyerang Lebanon. Nah, dengan kekuatan militer Lebanon dibantu dengan Hizbullah pimpinan Said Hasan Nasrallah yang ada di Lebanon, Lebanon menyerang kembali Israel, membalas serangan-serangan Israel, yang kemudian Israel kalah waktu itu. Ya, Israel kalah dengan serangan-serangan Lebanon berserta Hizbullahnya. Israel kalah, kemudian Israel ya memberi laporan atau berkeluh kesah kepada Jordania, ya. Kemudian Jordania mengajak sekutu-sekutunya yang ada di Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia, Qatar, dan Bahrain. Nah, Qatar, Saudi, dan Bahrain ini merupakan negara-negara kaya, negara-negara penghasil minyak, dan negara-negara yang memang punya kepentingan pribadi, punya kepentingan tersendiri, ya. Mengapa mereka mau diajak oleh Jordania? Jadi 4 negara, Jordania, Saudi Arabia, Qatar, dan Bahrain ini merupakan tanpa kita ketahui di balik layar mereka adalah sekutu-sekutu daripada Israel. Kenapa? Karena Israel itu adalah anak emasnya Amerika yang ada di Timur Tengah. Nah, berhubung karena Israel adalah anak emasnya Amerika yang ada di Timur Tengah, otomatis negara-negara Timur Tengah di sekitar Israel itu tetap mendukung Israel. Kenapa? Karena memang Amerika selalu menjaga stabilitas dan keamanan negara Saudi, Qatar, Bahrain, dan Jordania, termasuk menjaga tahta daripada kerajaannya masing-masing. Mereka memberikan bantuan, ya, Jordan, kemudian Jordania, Saudi Arabia, Qatar, dan Bahrain memberikan bantuan, baik itu berupa bantuan moral maupun material seperti dana untuk membeli senjata-senjata, ya. Mereka memberikan bantuan kepada Israel. Nah, jadi setelah mereka memberikan bantuan kepada Israel, ya, Israel menyerang kembali, ya, Israel menyerang kembali Lebanon. Nah, Lebanon saat itu porak-poranda, bisa dikatakan kalah, ya, sehingga negara tetangga Lebanon yaitu Suriah meminta bantuan, ya, meminta bantuan. Kemudian Suriah melihat kejadian
bagaimana Lebanon diserang oleh Israel. Kemudian Suriah meminta bantuan Iran untuk mengirimkan bantuan ke Lebanon. Kemudian Lebanon balas lagi menyerang Israel, sehingga Israel kalah. Ya. Israel kemudian balik menyerang Palestina. Ya, karena mereka mungkin marah, melampiaskan kemarahan Israel karena kekalahannya dari Lebanon. Jadi Israel itu menyerang Palestina, negara kecil yang ada di sebelahnya. Jadi inilah mengapa terjadi perang Timur Tengah waktu itu. Nah, Palestina adalah negara kecil yang dengan kekuatan militernya yang cuma seadanya. Mereka ya akhirnya karena dibombardir diserang, dihancurkan oleh Israel, akhirnya masyarakat dan penduduk Palestina ini pergi, ya, eksodus atau pergi meninggalkan negaranya ke negara tetangganya itu Mesir. Nah, tetapi di luar dugaan Mesir itu bahkan mereka menolak masuknya warga dari Palestina. Bahkan mereka membangun tembok yang tinggi di perbatasan negara. Ini merupakan satu hal yang sangat disayangkan sekali bagi negara Mesir, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau membantu sesama umat Islam. Tidak mau membantu yang sesama manusia saja sih, ya. Tidak mau membantu apalagi beda negara, ya. Jadi seharusnya mereka itu memberikan ruang, gitu, memberikan tempat, memberikan bantuan kepada orang-orang penduduk Palestina yang memang waktu itu sedang terjepit karena akibat serangan Israel. Nah, jadi itulah yang terjadi. Kemudian Israel itu terus saja menyerang Palestina, ya, terus saja menyerang Palestina. Palestina setelah beberapa masyarakatnya berhasil menyeberang ke Mesir, tetapi sebagian besar tidak, ya. Kemudian Suriah mengirim senjata ke Palestina karena Suriah melihat bagaimana pemerintahan atau negara Palestina itu dalam keadaan yang sangat butuh bantuan dari negara-negara Islam di Timur Tengah itu. Akhirnya Suriah mengirimkan senjata bantuan ke Palestina. Nah, inilah yang memancing kemarahan Israel kepada Suriah, ya. Sehingga Suriah itu mendapatkan imbasnya daripada bantuannya kepada Palestina. Nah, jadi gara-gara Suriah memberikan bantuan kepada Palestina, akhirnya Palestina memiliki senjata dan mampu melawan pergerakan Israel, mampu melawan serangan Israel walaupun tidak menimbulkan suatu kemenangan. Tapi dengan demikian, dengan adanya bantuan-bantuan senjata dari negara-negara sekitarnya yang mendukung dan membantu negara Palestina, Palestina mampu melawan Israel dengan waktu yang panjang, ya, bertahun-tahun. Nah, akhirnya karena memang Suriah ini memberikan bantuan kepada Palestina, ya, Israel itu memanggil negara-negara Jazirah Arab, ya, Jordania, Saudi, Bahrain dan Qatar. Jadi negara-negara kaya penghasil minyak ini akhirnya berunding ini bagaimana. Akhirnya mereka membayar tentara bayaran yang namanya ISIS, ya. Jadi ISIS ini sebenarnya kedok sebenarnya. Islamic State Irak and Suriah ini sebenarnya cuman kedok saja, kedok sebagai negara Islam membentuk khilafah, ya. Ini cuman kedok agar mereka bisa menyerang Suriah. Nah, akhirnya karena memang tentara-tentara bayaran ini
sudah diberikan ya uang atau dana, money, cuan, ya, akhirnya ya mereka merekrut orang-orang yang memang mau berjuang bersama mereka dengan istilah-istilah yang menjual agama. Bahkan Ibnu Rusdi saja pernah mengatakan jika ingin menguasai orang bodoh, maka ya kemaskanlah. Kemasi itu sesuatu itu dikemasi dengan yang berbau agama. Jadi sesuatu yang batil itu disuruh kemas oleh sesuatu yang berbau agama. Akhirnya ya apapun yang diutarakan, apapun yang diberikan, apapun yang digambarkan oleh ISIS ini merupakan janji-janji manis, janji-janji sorga bagi orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak memahami gerakan politik Timur Tengah itu. Akhirnya banyak, bahkan orang-orang Indonesia juga yang pergi ke Timur Tengah untuk membantu gerakan ISIS ini. Yang sampai di sana mereka ternyata juga hidup terlantar, hidup tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan bayangan dan hayalan mereka. Nah, karena memang janji-janji yang diberikan oleh ISIS ini hanyalah sesuatu hal yang dikemas dengan agama, padahal itu bukanlah merupakan agama itu sendiri. Akhirnya ISIS menyerang Suriah, menghabiskan Suriah, Irak dan negara sekitarnya, membombardir, ya, dan sempat juga beberapa kota dikuasai oleh ISIS. Dan akhirnya semuanya negara-negara yang mengutus ISIS ini seperti Jordania, Saudi Arabia, Qatar dan Bahrain, ya mereka berbahagia dengan adanya serangan ISIS. Toh kalau kita melihat kenapa ISIS hanya menyerang Suriah, Irak, ya, tapi tidak pernah menyerang Saudi Arabia, tidak pernah merambah ke negara Qatar, Bahrain, Israel. Nah, seandainya memang ISIS ini timbul dari gerakan Islam yang murni, ya harusnya mereka menyerang Israel, karena Israel sudah menyerang Lebanon dan Palestina. Seharusnya seperti itu, seharusnya ya. Tapi kan itu tidak terjadi. Makanya ini semuanya adalah politik kepentingan Timur Tengah, kepentingan Israel dan Amerika. Nah, akhirnya negara-negara yang memang membantu Palestina seperti Iran, Suriah, dan Lebanon dan Palestina sendiri, ini mereka bergabung. Jadi ada empat negara, ya, ada empat negara yang menjadi satu kubu. Kubu satu lagi itu ada Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Jordania. Ada 4 negara. Jadi ada 8 negara yang terlibat dalam perang Timur Tengah. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, inilah kronologi ya yang terjadi kenapa bisa timbulnya peperangan Timur Tengah waktu itu, ya, kemudian timbulnya ISIS. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, informasi ini menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.